Halo, selamat malam teman-teman. Saya Edo. Eh, Izinkan hari ini saya untuk menerangkan atau kita ngobrol-ngobrol dikit ya mengenai eh, apa Amerika yang tentang debt ceiling ya. Kemarin saya pernah di salah satu eh, ya channel pernah upload, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Untuk yang sekarang ini mungkin saya coba bawakan di channel saya yang sudah cukup sangat lama tidak pernah update mengenai konten ini. Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan untuk teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, kemudian teman-teman juga bahagia, selalu dilancarkan dalam setiap usaha, dan selalu dimudahkan dalam setiap rezeki-rezeki ya. Oke, saya mulai aja ya teman-teman ya. Materinya sekarang saya share screen-nya dulu. Sekarang kita mulai dari yang sini saja dah. Sebentar ya teman-teman ya. Saya mulai ya. Saya gedein dulu ininya. Nah, oke, sudah terlihat ya. Ya, jadi pada malam ini hari ini saya mau coba bahas mengenai debt ceiling dan terhadap kripto. Oke, saya lanjut ya. Ini disclaimer-nya dari saya. Saya ini bukan siapa-siapa sih. Hanya investor saja, bukan mentor juga, ataupun uh, coach, karena saya tidak ada sertifikasinya. Nah, ini hanya sharing-sharing saja ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Lanjut ke ininya. Kemarin saya baca nih teman-teman yang artikel di tanggal 17 November di Bloomberg. Katanya itu nanti Yellen ngomong bakal ini uh, uangnya itu bakal habis kasnya pada tanggal 15 Desember. Berarti ya besok ya mungkin ya teman-teman ya. Kemudian berita yang lainnya juga mengatakan hal yang sama, teman-teman. Dari CNBC juga mengatakan hal yang sama ya mengenai uh, limit hutang yang nanti uh, kas negaranya yang dari dikelola sama Menteri Keuangan Yellen tuh lagi kritis lah ceritanya. Ini berita dari Indonesia, teman-teman bisa lihat juga. Nah, saya kutip dari Investopedia. Sebenarnya utang pemerintah itu adalah utang yang timbul dari sebuah janji pemerintah untuk membayar di kemudian hari. Janji pembayaran pokok utang plus bunganya itu direalisasikan dalam penerbitan surat utang, teman-teman. Nah, utang pemerintah di tiap negara itu pasti perlu ya. Jadi karena hampir sama kayak perusahaan, untuk proyek bisnis baru, ya mereka perlu berhutang. Bedanya kalau negara tuh berhutang, kebutuhannya biasa rata-rata ya untuk mendongkrak GDP-nya itu. Tapi yang membedakan adalah pembayaran surat utang ini dijamin seluruhnya oleh negara. Ya, kalau utang pemerintah tuh dijamin seluruhnya sepenuhnya oleh negara. Jadi hampir nggak ada resiko gagal bayar. Ya, kecuali kalau misalnya negaranya itu mengalami kebangkrutan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya di Amerika tuh utangnya jumlahnya berapa sih? Nah, kalau kita lihat ya dari kalau misalnya saya udah searching-searching gitu datanya, saya nemuin di web usgovernmentspending.com, ternyata utangnya Amerika tuh ada di 31,67 triliun US dollar ya. Nah, ini ternyata ada kenaikan dari tahun 2020 sebesar 23. Jadi lumayan kenaikannya.
Kita lihat di data berikutnya nih, kalau kita lihat dari tahun 2007-2008 ini, grafiknya akan terus naik nih. Naik utangnya pemerintah untuk ini membiayai kebutuhan-kebutuhannya, terutama untuk GDP-nya, mendongkrak GDP-nya. Ini teman-teman bisa langsung ke sumbernya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kenapa sih sebenarnya kalau lihat dari tabel tadi eh, apa terlihat naik? Ternyata karena ada defisit. Nah, kalau kita lihat datanya juga di web yang sama gitu ya, dari tahun 2012 sampai 2021 gitu ya, terus terjadi defisit yang mengakibatkan hutangnya bertambah besar. Nah, Amerika biasanya setelah uh, platform hutangnya disetujui oleh Senat, biasanya mereka akan melakukan cetak uang. Itu biasanya segitu, teman-teman. Ini kita lihat data berikutnya juga ya, hutangnya yang seperti tadi saya katakan terus bertambah nih, teman-teman. Dari tahun 2000 sampai 2019. Ya, kemudian masalahnya gimana? Nah, kalau saya lihat dari Google gitu ya, Yellen tuh mengatakan Amerika terancam gagal bayar dan resesi. Itu dari beritanya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Sumbernya dari CNBC ada, dari ekonomi bisnis, Medcom, kata Rita. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang saya mau cermati di sini, yang mengenai default dan resesinya. Jadi, kalau misalnya Amerika sampai terjadi default atau gagal bayar, ya dampaknya pasti sistemik, ya. Karena mata uang Amerika adalah mata uang yang dominasi, yang kekuatannya, maksudnya mata uang US dollar itu diterima di banyak negara. Jadi kalau sampai gagal bayar, selain grade-nya turun dari uh, 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 itu mungkin juga bisa dampak ke negara-negara lain yang bergantung sama dolar juga. Yang pasti kemudian di Amerika juga mungkin bisa terjadi resesi, dan akibat default sendiri itu juga akan mempengaruhi dominasinya juga. Itu teman-teman. Nah, kalau misalnya saya masuk di webnya gitu, itu ada penjelasannya. Kalau saya lihat dari Wikipedia, resesi itu adalah dalam artinya ekonomi makro resesi atau kemerosotan ketika kondisi produk domestik bruto GDP-nya menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi realnya bernilai negatif. Nah, kita lihat nih sebenarnya yang pegang surat-surat utangnya Amerika itu siapa saja. Itu ada negara Swiss, Irlandia, Inggris, kemudian ada China, Jepang, dan negara-negara lainnya. Tapi untuk tanggal 14-15 nanti, ini saya menebak ya, namanya tebakan tuh enggak, uh, ya bisa benar, bisa juga meleset, ada yang bisa ini ya. Tapi saya sih nebaknya sih nanti ya akan disetujui oleh lewat voting lagi Senat. Jadi langkah berikutnya setelah misalnya disetujuin limit hutangnya, ya kemungkinan sih ya akan cetak uang lagi biasanya. Ya, kemudian uh, saya mau bahas juga sedikit aja gitu ya mengenai potensi resiko cetak uang. Nah, ini kita lihat di negara Argentina yang pada waktu pemerintahan Juan Perón. Waktu itu di Argentina tuh ada banyak rakyat miskin. Sehingga Juan Perón ketika melihatnya, dia perintahin Bank Sentral untuk cetak uang untuk dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Sampai dikasih julukan gelar Santa. Tapi dari akibat kebijakannya cetak uang sembarangannya itu, negara Argentina mengalami yang namanya hiperinflasi. Kemudian ada contoh berikutnya lagi, teman-teman, di Zimbabwe pada waktu pemerintahan Presiden Robert Mugabe, ya sama, mereka memperintahin cetak uang juga
untuk bayar utangnya, akibatnya ya negaranya sama mengalami hiperinflasi. Teman-teman bisa lihat sendiri ya ketika mereka harus belanja, mereka bawa kereta dorong gitu, isinya uang untuk beli belanja apa gitu. Segitulah keadaannya di waktu itu di Zimbabwe. Nah, ada juga di Venezuela. Ya sama juga lah kurang lebih intinya dia juga mengalami yang namanya hiperinflasi. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya cetak uang sembarangan itu pasti efeknya yang nggak bagus. Tapi yang membedakan kalau Amerika cetak uang gimana? Nah ini bedanya. Ini saya baca juga teman-teman ya dari bukunya karangan Stephanie Kilton yang judulnya The Deficit Myth. Jadi dikatakan di situ Amerika Serikat tuh punya wewenang untuk mencetak uang. Jadi berapapun defisit anggaran belanjanya yang dibiayai dengan utang, itu nggak perlu khawatir ya. Jadi ketika mereka punya hutang, ya udah tinggal cetak uang selesai gitu. Ya itulah enaknya Amerika karena mata uang USD dolarnya itu mendominasi itu. Nah ini pendapat saya pribadi nih, sorry ini pendapatnya agak subjektif juga ya. Ya ini kalau misalnya kita negara kalau misalnya mencetak uang, ya itu bisa melemahkan nilai mata uang karena jumlah supply itu pasti ya bertambah. Beda kalau Amerika, karena mata uangnya mendominasi, diterima banyak negara di internasional, ya mereka lebih mudah, dalam tanda kutip ya, kalau mau nambah atau mencetak uangnya lagi. Dan ini bukan kejadian pertama, udah berapa kali dilakuin gitu. Enak sih sebenarnya kalau Amerika. Beda kalau misalnya negara lain gitu. Itulah unggulnya Amerika. Ya kita kan juga tahu ya teman-teman ya, kalau standar harga minyak juga kan ditentuinya berdasarkan mata uang USD juga. Ya itulah bedanya. Ya ini kalau misalnya teman-teman mau tahu juga kenapa mata uang USD itu begitu begitu jadi acuan atau misalnya sangat mendominasi ya dimulainya sebenarnya dari dulu teman-teman pada waktu sebelum Perang Dunia II di mana Amerika tuh ekonominya tuh sangat 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 maju gitu ya dan mereka tuh punya cadangan emasnya sangat banyak. Tapi setelah mereka terlibat dalam Perang Dunia dan perang-perang lainnya seperti lawan Vietnam, Korea, dan lain-lainnya, ya cadangan emas mereka terus menyusut, terus berkurang maksudnya. Sampai kejadian yang disebut namanya Nixon Shock di Amerika atau pada waktu masa pemerintahan Presiden Nixon, di mana uh, Nixon memerintahkan, bukan memerintahkan, Nixon punya kebijakan bahwa mata uang USD nggak ditetapkan berdasarkan cadangan emas di negaranya lagi. Ya, solusinya adalah menghubungkan mata uang lain pada USD. Nah, itulah yang disebut namanya waktu itu ya jadi yang kita kenal ya sebagai mata uang mengambang gitu. Sebelumnya sebenarnya kejadian yang ini pernah diikuti juga oleh Prancis sih sebenarnya. Cuma bedanya eh, waktu itu kan Prancis juga punya cadangan emas kayak gimana. Cuma bedanya Prancis itu kan eh, tidak semua negara ya mau pakai mata uangnya. Beda dengan Amerika yang sudah lebih dahulu maju ekonominya dan sudah lebih dahulu banyak diterima. Ya itu bedanya. Makanya sampai sekarang tuh mata uang USD begitu sangat mendominasi. Walaupun mereka nggak pakai cadangan emas lagi, tapi mereka tetap 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 strong gitunya mata uangnya. Nah sekarang dampaknya nih teman-teman terhadap kripto tuh apa? Dampaknya ya karena biasanya Amerika tuh yang selalu cetak uang, kita lihat sendiri kejadiannya di El Salvador. El Salvador itu sebenarnya sangat bergantung dengan mata uang USD ya. Jadi ketika Amerika cetak uang,
mungkin bagi negaranya tuh nggak terlalu impact pengaruh signifikan, tapi pengaruhnya kalau misalnya di negara-negara lain yang sangat bergantung sama USD, mereka inflasinya bisa meningkat. Makanya eh, kemarin terjadi hal yang sangat kontroversi dan masih diperdebatkan sih sampai sekarang gitu. Bahkan sampai institusi keuangan semacam kayak IMF gitu mempertanyakan kebijakan dari El Salvador dan mengancam mereka tuh akan uh, menghentikan stimulus dan apapun lah gitu bantuan kepada El Salvador ketika El Salvador melegal tenderkan Bitcoin atau menjadikan Bitcoin itu sebagai uh, atau resminya gitu. Nah, ini kejadian yang dari ini satu negara mulai merasa gerah gitu dengan kebijakan Amerika yang terus-menerus cetak uang. Nah, ternyata kejadian impact-nya itu nggak berhenti sampai situ. Ada beberapa negara lain juga yang mungkin menyusul. Ini saya kutip juga dari Kontanko ID juga, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Datanya mungkin saya nggak perlu jelasin secara detail juga. Saya nggak pengen juga terlalu panjang soalnya. Dan ini juga ada dari kompas.com. Intinya juga yang dari ini CNBC, ada beberapa sih kayak bangsanya Panama, Paraguay, ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman bisa lihat sendiri. Nyusul El Salvador. Tapi saya belum ikutin lagi gimana mereka. Tapi yang sejauh ini yang udah pas, apa yang sudah melakukan legal tender secara resmi ya El Salvador. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya nanti sampai 15-16, sorry 14-15 nanti eh, plafon hutangnya terjadi deadlock atau tidak disetujui, ya impact-nya tuh biasanya tuh akan shutdown. Ini bukan kejadian pertama sih. Pernah waktu kejadian pemerintah presiden waktu pemerintahan Obama, apa Barack Obama di Amerika, Amerika tuh ngalamin shutdown juga. Dan itu juga bukan kejadian pertama juga. Sebelum-sebelumnya juga pernah ada kejadiannya. Tapi ini yang saya cermati ya teman-teman ya. Ketika eh, pada Oktober 2013 terjadi shutdown, plafon plafon apa hutangnya tidak disetujui oleh Senat atau deadlock, ya ini keadaannya ketika Amerika currency-nya masih terus menguat gitu ya, mereka mengalami sideways. Ini kurang bagus sih bagi Amerika. Ini juga sama teman-teman, ini teman-teman bisa lihat datanya mengenai gold ya keadaannya. Ya, jadi maksudnya teman-teman bisa lihat lah kalau Bitcoin itu kan dianggapnya sebagai store of value gitu. Dengan banyaknya uh, perusahaan-perusahaan juga mau masuk ke Bitcoin macam kayak Goldman Sachs, kemudian juga ada George Soros, kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan besar lah kayak MicroStrategy apa itu karena Bitcoin tuh dianggap sebagai emas dalam bentuk digital teman-teman ya kita lihat jadi berlawanan gitu ketika US-nya keadaan sideways ya itu kesempatan emas atau dan Bitcoin juga bisa rally gitu. Nah ini strateginya ya teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ini bukan saran beli atau jual ya teman-teman ya. Di sini strateginya adalah window dressing ya teman-teman ya. Teman-teman dalam khususnya yang baru baru terjun di dunia kripto gitu ya. Teman-teman harus lihat fundamentalnya itu bagaimana, terus utility-nya tuh kayak gimana dalam setiap kripto gitu. Kemudian juga cari yang dukungan komunitasnya yang solid. Ini ada beberapa contoh. Ini sekali lagi ya teman-teman ya. Ini bukan saran beli atau jual. Teman-teman bisa pertimbangin lah antara Bitcoin, Ethereum. Tapi ya saya saranin sih dua-duanya. Maksudnya bukan saya saranin ya. Saya sih berpikir dua-duanya cukup bagus ya mengenai mana yang
mau dipilih ya itu tergantung dari keputusan teman-teman. Cuma teman-teman di sini harus yakin apa harus tahu dulu risikonya ya. Kalau di kripto itu pasarnya tuh sangat volatil. Jadi risikonya cukup tinggi. Ya teman-teman harus sendiri ukur baik-baik risikonya. Kemudian kuasain technical. Pernah saya beberapa kali bahas mengenai technical. Mungkin di beberapa kesempatan konten-konten berikutnya saya akan bahas mengenai apa technical-technicalnya ya. Nah, cuma di sini mas saya khusus untuk bahas mengenai debt selling aja. Kemudian juga ada Cardano, ada XRP, ada Chainlink, ada beberapa juga yang belum saya masukkan, kayak Polkadot, kemudian ada eh, BNB, kemudian juga ada Solana, gitu. Ya cari yang utility-nya jelas, ekosistemnya udah berkembang, fundamentalnya kuat, kemudian lebih bagus lagi kalau ada dukungan dari komunitasnya yang solid, ya. Mungkin itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatannya dan terima kasih juga teman-teman selama ini udah nyimak. Mohon maaf dari teman-teman kalau misalnya sampai ada salah kata dalam penyampaian. Ya, itu aja lah mungkin. Semoga teman-teman di sini terlalu tetap ya semangat ya teman-teman ya. Tetap bahagia, tetap sehat teman-teman. Dan sampai jumpa nanti di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Semangat teman-teman. Go!